Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kemarin kita baru saja belajar mengenai hukum Coulomb. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya mengenai medan listrik yang nanti akan dilanjutkan juga dengan energi potensial listrik dan potensial listrik. Oke, kita masuk yang pertama dulu mengenai medan listrik. Medan listrik secara fisika itu diartikan sebagai daerah di sekitar muatan yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Ini adalah definisi dari medan listrik. Nah, lalu bagaimana sih bentuk atau gambar medan listrik? Ini digambarkan seperti ini. Nah, dilihat di slide-nya ya. Ini ada muatan positif, ini ada muatan negatif. Muatan positif, arah medan listriknya digambarkan berupa garis-garis anak panah yang arahnya keluar dari muatan positif, bentuk dari medan listriknya. Jadi, medan listrik pada muatan positif arahnya keluar dari muatan positif atau menjauhi muatan positif. Sedangkan bentuk medan listrik untuk yang bermuatan negatif, arah medan listriknya adalah masuk atau mendekati muatan negatif. Nah, di sini bisa kita lihat ya nanti di soal itu, kalau ada soal, bahwa untuk arah medan listrik, kalau muatan positif arahnya menjauhi, arah medan listriknya menjauhi muatan itu. Sedangkan kalau dia muatannya negatif, arah medan listriknya itu masuk atau mendekati muatan negatif. Nah, lalu bagaimana bentuk interaksi dari medan listrik itu? Misalkan yang digambarkan ada muatan positif dengan muatan negatif untuk gambar yang A. Arah medan listrik ini digambarkan keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Jadi seperti ini ya, dia keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif, atau menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Gambarnya seperti ini melengkung. Lalu kalau sejenis bagaimana? Contohnya seperti yang B, ini positif dengan positif. Arah medan listriknya digambarkan dengan garis-garis anak panah yang keluar dari positif karena sama-sama positif dan tidak saling bersentuhan ataupun bersinggungan satu sama lain. Jadi ini akan terjadi gaya tolak-menolak pada gambar B ini. Nah, ini adalah bentuk medan listriknya. Nah, lalu bagaimana kita menghitung rumus kuat medan listrik itu? Rumus untuk menghitung kuat medan listrik itu ada dua. Yang pertama, kamu bisa menggunakan rumus E sama dengan F per Q. Kamu menggunakan rumus E sama dengan F per Q kalau nanti di soal diketahui gaya listriknya. Ya, dimana nanti E-nya ini adalah kuat medan listrik dalam satuan N per C atau Newton per Coulomb. F-nya adalah gaya tarik-menarik antara muatan atau gaya tolak-menolaknya juga dalam satuan Newton. Q-nya adalah muatan. Atau bisa juga pakai rumus E sama dengan K kali Q dikali Q dibagi dengan R kuadrat. Nah, rumus kedua ini dipakai kalau di soal diketahui R atau jarak. Ya. Jadi perlu diingat, rumus pertama digunakan kalau diketahui gaya, rumus kedua kalau diketahui jarak. Di mana K-nya sudah jelaskan yaitu konstanta, nilainya selalu 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya muatan, R-nya adalah jarak kedua muatan. Contohnya, nah ini yang agak ribet ya. Saya kasih yang agak susah. Jadi ada dua muatan, yaitu muatan Q1 dan muatan Q2. Dari soal ini diketahui muatan Q1 bermuatan positif, besarnya 9 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Muatan Q2 juga positif, ya, besarnya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Yang kuat medan listriknya 0.
Kunci untuk menentukan letak titik yang kuat medan listriknya 0, itu kamu harus menentukan letak titiknya. Kuncinya bagaimana? Yang pertama, kalau dua muatannya sejenis, misalkan ini ya, sama-sama positif atau sama-sama negatif. Kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif atau sejenis, letak titik yang kuat medan listriknya nilainya 0 itu terletak antara Q1 dan Q2. Jadi di sini posisinya antara Q1 dengan Q2. Tapi kalau muatannya berlainan jenis, misalkan Q1-nya positif, Q2-nya negatif, maka letak titik yang kuat medan listriknya 0 bisa ada di sebelah kiri Q1, bisa ada di sebelah kanan Q2. Nah, lalu mana yang diambil di sebelah kiri Q1 atau sebelah kiri Q2? Diambil yang letaknya paling dekat dengan muatan yang paling kecil. Contohnya ini kan 9 sama 4 nih. Kalau dia berlainan jenis, maka letak titik yang kuat medan listriknya 0 adalah di sebelah kanan karena paling kecil 4 jika dibandingkan dengan 9. Jadi nanti di sini posisinya di kursor yang saya tandai. Nah, berhubung di sini muatannya adalah sejenis, maka letak titik yang kuat medan listriknya 0 itu terletak antara keduanya, antara Q1 dan Q2. Nah, digambarkan seperti ini ya. Ini diletakkan di sini ada titik yang kuat medan listriknya 0. Nah, titik ini terhadap muatan Q1 karena dia muatannya positif, maka arah medan listriknya untuk Q1 adalah ke arah kanan. Kenapa ke arah kanan? Karena selalu menjauhi muatan positif. Ya, jadi arahnya ke kanan. Titik ini terhadap muatan Q2 karena dia juga positif, maka menjauhi muatan Q2. Maka arahnya ke arah kiri. Nah, ini kan arahnya berlawanan nih. Supaya nilainya medan listriknya 0, itu nilai E1-nya harus sama dengan E2 supaya kuat medan listriknya 0. Kalau kita rumuskan, karena di sini nanti diketahuinya jarak ya, kita misalin dulu kan tadi jarak antara dua muatan tadi, antara muatan Q1 dengan muatan Q2 itu kan 15 cm. Kita misalin aja jarak Q1 dengan titik itu adalah X ya, jarak titik ini terhadap muatan Q1 X, karena kita nggak tahu nilai X-nya berapa. Dan itu kita cari nilainya berapa X-nya. Sedangkan jarak totalnya dari Q1 sampai Q2 tadi adalah 15 cm. Artinya jarak dari sini ke sini ya, kalau di sini diketahui X, berarti kan jarak seluruhnya yaitu 15 dikurangin jarak sebagian X. Jadi panjang dari sini ke sini itu nilainya adalah 15 dikurang X. Nah, berarti jarak Q1 terhadap titik adalah X, jarak Q2 terhadap titik adalah 15 dikurang X. Nah, kembali lagi ke rumusnya. Karena kuat medan listriknya 0, maka tadi syaratnya nilai E1-nya harus sama dengan E2. E1 dirumuskan dengan K kali Q1 dibagi dengan R1 kuadrat. Sama dengan E2-nya itu dijabarkan lagi menjadi K kali Q2 per R2 kuadrat. Nah, kemudian dengan memasukkan nilai Q1, Q1-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat min 6 ya, ditulis 9 kali 10 pangkat min 6 per R1 ya, jarak muatan 1 terhadap titik. Nah, jarak muatan 1 terhadap titik tadi ini jaraknya yaitu X. Sehingga ini jadinya X kuadrat karena sini R1 pangkat 2. Sama dengan Q2-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 ya. Q2-nya 4 kali 10 min 6 per jarak Q2 terhadap titiknya adalah 15 dikurang X. 15 dikurang X dikuadratkan. Ingat nih, ini ada sama-sama 10 pangkat min 6, sehingga saya coret nih 10 pangkat min 6-nya. Ini juga sama K-nya ya, dicoret karena sama. Nah, kemudian ini kan sisanya tinggal 9 per X kuadrat, ya, sama dengan 4 per 15 dikurang X dikuadratkan. Supaya kuadratnya hilang harus gimana? Secara matematika, supaya kuadratnya hilang, kita harus akarin. Kita pakai akar. Jadi sehingga ini saya akarkan bentuknya seperti ini. Akar 9 per X kuadrat sama dengan 4 per 15 dikurang X dikuadratkan. Nah, kalau kita akarin, akar 9 adalah 3, akar X kuadrat adalah X, akar 4 adalah 2, akar 15 min X dikuadratkan, berarti kuadratnya hilang, tinggal 15 min X. Nah, kalau udah seperti ini, kita mau mencari X-nya, kita kali silang. Ini kita kalikan 3 dikali 15 min X. Sehingga 3 dikali 15 itu kan 45 min
3 dikali X, 3X. Sama dengan, ini nanti 2 dikali X, jadinya 2X. Min 3X pindahkan ke sebelah kanan. Yang tadinya negatif jadi positif. Berarti nanti 2X tambah 3X. Sehingga ini jadinya 5X. Nah, ini tinggal 45 ya. Maka X-nya sama dengan 45 dibagi 5, yaitu 9 cm. Sehingga jarak yang kuat medan listriknya 0 itu adalah 9 cm dari muatan Q1 atau X-nya itu 9. Ini dari ini ke sini 9. Berarti dari sini ke sini 15 dikurang 9, yaitu 6 cm. Nah, jadi bisa kita dapatkan jawabannya. Jarak letak titik yang kuat medan listriknya 0 adalah 9 cm dari muatan Q1. Oke, kita contoh yang kedua. Di sini dari soal ini ada dua buah muatan. Ya, muatan pertama Q1, muatan kedua Q2. Q1 nilai muatannya adalah positif. Besar muatannya adalah 2 mikrokulom. Ingat tadi yang kemarin ya, mikro itu adalah 10 pangkat min 6. Jangan sampai lupa, mikro itu 10 pangkat min 6. Kemudian muatan kedua bernilai negatif, besarnya 4 mikrokulom. 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, di antara muatan Q1 dan muatan Q2 terdapat titik, katakanlah namanya titik A. Jarak titik A diketahui ke muatan Q1 adalah 3 cm. Sedangkan jarak antara Q1 dengan muatan Q2 itu 5 cm. Artinya jarak A ke muatan Q2 berapa? Tinggal kamu kurangin kan, 5 kurang 3, maka jarak ini ke sini adalah 2 cm. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, dari gambar di atas, tentukan kuat medan listrik di titik A. Nah, untuk menentukan kuat medan listrik di titik A ini, kita harus gambarkan dulu bentuk arah medan listriknya. Seperti dijelaskan di slide berikutnya. Seperti ini. Nah, ini ada dua muatan kan tadi ya. Ada muatan Q1, ada muatan Q2. A terhadap muatan Q1, arah medan listriknya adalah ke kanan. Karena Q1 bermuatan positif. Ya, besarnya 2 mikrokulom, dia Q1 maka arahnya ke kanan. Nilainya adalah S1 ya. Jadi ingat ya, menjauhi muatan positif mendekati muatan negatif, atau cara mudahnya anggap aja titik A-nya selalu bermuatan positif sehingga nanti A ke Q1 kan ditolak tuh, jadinya S1. Sedangkan A terhadap Q2 karena dia muatannya negatif maka mendekati muatan E2. Nah, ini S1 jadi arahnya menjauhi muatan Q1 makanya ke arah kanan. E2 mendekati muatan Q2 karena dia negatif Q2-nya mendekati muatan Q2. Nah, di soal tadi sudah kita dapatkan jarak Q1 ke titik A adalah 3 cm. Jarak Q2 ke muatan adalah jarak Q2 ke titik adalah 2 cm. Nah, nilai dari S1 ini kita hitung. Untuk S1 kita bisa menggunakan persamaan S1 sama dengan K dikali dengan Q1 per R1 kuadrat karena diketahui jarak, maka kita pakai rumus ini. Di mana K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya ini tadi yang nilainya 2 mikro, 2 kali 10 pangkat 6 per jarak satunya kan 3 cm. Ya, ini 3 cm harus diubah ke meter, dibagi 100 kan, atau 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini dikuadratkan sama dengan ini 9 dikali 2 jadinya 18. 9 sama min 6 ditambahkan 9 tambah min 6 pangkatnya 3. Kita bagi deh. Ini 3 pangkat 2 nanti 9, 10 pangkat min 2 dikuadratin. Ini min 2 dikali 2 pangkatnya jadi 10 pangkat min 4. Nah, 18 dibagi 9 nilainya adalah 2 kali 10 pangkat 7N per C. Ini 3 dikurang min 4 makanya dapatnya adalah 7. E2-nya bagaimana? Sama kayak tadi juga. Kita tulis rumusnya K sama dengan E2 sama dengan K dikali dengan Q2 dibagi dengan R2 kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q2-nya 4 ya, 4 mikro, berarti 4 kali 10 pangkat min 6 per jarak antara A ke Q2 adalah 2 cm. Ini berarti 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Sehingga ini kalau kita kalikan 9 kali 4 36, 9 sama min 6 ini jadinya 10 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2, ini 4 kali 10 pangkat min 4. Tinggal dibagi sama kamu, 36 bagi 4, ini berarti 9
kali 10 pangkat 7, karena 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 4, pangkatnya dikurangin aja. Hasilnya 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, selanjutnya bagaimana kita menghitung kuat medan listrik total? Seperti di bab subbab kemarin, kalau arah medan listriknya itu searah, maka E totalnya kita jumlahkan. Tapi kalau tidak searah, misalkan arah gayanya E1 ke kanan, E2 ke kiri, itu kita kurangin. Yang besar dikurang yang kecil. Nah, ini kalau dilihat dari gambarnya kan, ini kan sudah searah ya, E1 ke kanan, E2 juga ke kanan, dia searah. Sehingga karena dia searah, maka kuat medan listrik totalnya kita jumlahkan. E1 ditambah E2. E1-nya tadi 2 kali 10 pangkat 7 ditambah 9 kali 10 pangkat 7. Jadi hasilnya 11 kali 10 pangkat 7 N per C. Berikutnya, energi potensial listrik. Ini saya gambarkan di slide-nya seperti ini. Jadi ada dua buah muatan, yaitu Q1 positif, Q2 negatif. Terpisah pada jarak R satu sama lain. Untuk menghitung kekuatan energi potensial listriknya, kita bisa pakai rumus ini. EP sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R. Jadi ini mirip kayak gaya Coulomb kemarin, tapi bedanya R-nya tidak kuadrat. EP-nya adalah energi potensial satuannya Joule, Q1, Q2 adalah muatan satuannya Coulomb, K-nya konstanta, jadi tetapan ya, nilainya selalu 9 kali 10 pangkat 9. Perlu dipahami di sini bahwa untuk menghitung energi potensial, tanda positif dan negatif wajib dimasukkan ke dalam proses perhitungan. Beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin kan untuk hukum Coulomb itu tidak perlu dimasukkan ya, karena dia besar vektor. Sedangkan untuk energi potensial ini wajib dimasukkan tanda positif negatifnya, karena energi potensial listrik ini adalah besaran skalar. Sehingga harus kita masukkan nilai tanda positif negatifnya muatannya. Potensial listrik. Potensial listrik ini secara fisika artinya energi potensial persatuan muatan. Itu namanya potensial listrik. Untuk menghitung potensial listrik ada dua rumus. Rumus pertama yaitu V sama dengan EP dibagi Q. EP itu apa? EP itu adalah energi potensial, satuannya Joule yang tadi. Q-nya adalah muatan. Kamu pakai rumus pertama kalau di soal diketahui energi potensial. Rumus kedua, V sama dengan K kali Q dibagi R. K-nya konstanta, Q-nya muatan, R-nya jarak. Pakai rumus kedua ini kalau di soal diketahui jaraknya, di mana V-nya adalah potensial listrik dalam satuan volt. Jadi satuan dari potensial listrik ini adalah volt. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi ada sebuah muatan Q, kemudian di sebelah kanan ada titik ya. Titiknya kita ingin tahu nih berapa sih V-nya atau potensial titik ini pada jarak R. Karena diketahui jarak, maka kita pakai rumus ini. V sama dengan K Q per R ya, karena yang diketahui adalah jarak bukan energi potensialnya. Contoh. Perhatikan gambar di bawah ini. Muatan Q1 5 mikrocoulomb. Nah, ini dibacanya mikro, berarti mikro itu 10 pangkat 6. Dan muatan Q2 6 mikrocoulomb, berarti 6 kali 10 pangkat 6 coulomb. Konstantanya 9 kali 10 pangkat 9. Dan 1 mikrocoulomb itu senilai dengan 10 pangkat 6 coulomb. Pertanyaannya, tentukan potensial listrik pada titik A. Nah, di sini yang ditanya potensial di titik A ini di sini. Untuk menghitung potensial listrik, seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu kayak energi potensial juga. Tanda muatannya harus dimasukkan, jadi jangan sampai salah. Jadi untuk menghitung energi potensial dan potensial listrik, tanda muatan harus dimasukkan. Karena energi potensial dan potensial listrik adalah besaran skalar. Nah, sekarang kita harus menghitung dulu nih potensial titik A terhadap muatan Q1 ya, dan potensial titik A terhadap muatan Q2. Jarak A ke Q1 diketahui 40 cm. Jarak A ke Q2, nah ini yang dihitung dulu jaraknya berapa. Kalau diketahui jarak Q1 dengan Q2 30 cm. Ini kan segitiga siku-siku tuh. Maka kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras untuk menghitung jarak A ke Q2-nya. Ini kalau di sini 30, di sini 40, maka di sini sesuai teorema Pythagoras jadi 50 cm. Jadi jarak antara A ke Q2 itu nanti 50 cm. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini diketahui ya muatan Q1-nya tadi negatif 5 mikrocoulomb, berarti min 5 kali 10 pangkat min 6 coulomb.
Ya, tanda negatif harus dimasukkan untuk menghitung potensial listrik. Jarak titik A ke Q1 tadi 40 cm, 0,4 meter, atau dibikin bilangan berpangkat jadinya 4 kali 10 pangkat min 1 meter. Muatan Q2 itu 6 mikrokulom atau 6 kali 10 pangkat min 6 kulom. Jarak titik A ke Q2 itu 50 cm tadi didapat dari apa? Teorema Pythagoras ya. 30 40 jadinya 50. 50 cm diubah ke meter jadinya dibagi 100 kan 0,5 meter atau 5 kali 10 pangkat min 1 meter. Konstantanya sudah umum ya, 9 kali 10 pangkat 9 untuk konstantanya. Nah, untuk nilai dari V1 potensial pertama, berarti rumusnya V1 sama dengan K kali Q1 dibagi dengan R1. Dengan mensubstitusi, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya iya, ingat ya, tanda negatifnya harus dimasukkan dalam perhitungan untuk menghitung potensial. Ini berarti min 5 kali 10 pangkat min 6 per R-nya jaraknya. R-nya itu diketahui adalah jaraknya ya, dalam satuan meter. Kemudian kita bagi nanti ya nilai-nilainya. Ini 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 5 dikali 10 pangkat 6 dibagi 4 nanti akan dihasilkan minus 11,25 kali 10 pangkat 4. Nanti tinggal kamu hitung sendiri ya. Ini dari mana min 5-nya? Min 6 dikurang min 1 jadinya min 5. Nah, nama hitung sendiri nanti. V2 pun sama untuk menghitung potensial yang kedua. Pakai rumus K Q2 per R. Dengan jarak R-nya tadi 50 cm atau 0,5. 5 kali 10 pangkat min 1. Kita hitung. K-nya kan 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya 6 kali 10 pangkat min 6. R-nya 5 kali 10 pangkat min 1. Nah, ini kalau kita hitung lagi akan didapatkan V2-nya 10,8 kali 10 pangkat 4. Nah, untuk menghitung potensial listrik total, V total, itu selalu dijumlahkan. Jadi nanti V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4 dan seterusnya. Jadi namanya potensial total itu kita jumlahkan seluruhnya. Ya, karena di sini besaran skalar. V1 nilainya min 11,25 ditambah V2 nilainya 10,8 dikali 10 pangkat 4. Jadi nanti dihasilkan minus 0,45 kali 10 pangkat 4 atau bisa juga min 4,5 kali 10 pangkat 3 volt. Nah, jadi kesimpulannya potensial listrik pada titik A adalah min 4,5 kali 10 pangkat 3 volt. Nah, kemudian usaha oleh muatan. Setiap muatan itu dapat berpindah ya dari satu potensial ke potensial yang lain. Rumus untuk menghitung usaha oleh muatan sebenarnya ada dua cara. Pertama, simbol dari usaha sendiri adalah W ya. W itu dirumuskan dengan EP2 dikurang EP1. Di mana W-nya usaha, EP ini energi potensial. Jadi W itu adalah perubahan energi potensialnya. EP2 dikurang EP1 energi potensial yang titik yang kedua dikurangin energi potensial titik yang pertama. Atau bisa juga pakai rumus W sama dengan Q dikali V2 dikurang V1. Q-nya muatan, V2 itu potensial yang kedua, V1 potensial yang pertama. Nah, di mana W-nya adalah usaha dalam satuan Joule, V-nya potensial dalam satuannya volt, Q-nya muatan dalam satuan Coulomb. EP adalah energi potensial dalam satuan Joule. Contohnya, sebuah muatan 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb berpindah dari potensial 100 volt menuju daerah yang berpotensial 500 volt. Usaha yang dilakukan oleh muatan tersebut adalah titik. Nah, dari soal ini kan diketahui muatannya 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb berpindah dari 100 ke 500. Berarti kan V1-nya potensial pertamanya 100 volt menuju daerah yang berpotensial 500 volt. Ini V2-nya 500 volt. Berapa W-nya? W itu sama dengan, karena diketahui V1 sama V2, kita pakai rumus W sama dengan Q kali V2 dikurang V1. Q-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6, V2-nya 500 dikurang V1-nya 100. Ini dapatnya nanti dikurangin 400, dikalikan nih. Maka akan didapatkan 8 kali 10 pangkat min 4 Joule. Nah, itu nilai dari usaha oleh muatan. Oke, cukup sekian dari saya. Ini akhir dari subbab mengenai listrik statis. Lanjutkan nanti untuk ke materi mengenai kapasitor ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.